Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menjalani kehidupan dan rasanya manusia yang kelihatannya kita tuh kayaknya banyak gitu ya di bumi. Padahal kalau dibandingkan dengan seluruh planet ini, kita hanya sebagian kecil. Dan mari bersama-sama kita yang kecil ini senantiasa datang ke hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kita sama-sama pujikan Kidung Jemaat 385, Kidung Jemaat 385 burung pipit yang kecil. Kidung Jemaat 385 burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kami yang kecil dan sederhana ini senantiasa dipelihara oleh penyertaan Tuhan, dan biarlah hari ini firman-Mu juga boleh menyertai kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai 6. Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai 6 kalau Alkitab fisik, Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai 6, Alkitab handphone Pengkhotbah 5 ayat 2 sampai 7. Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai 6 Alkitab fisik, Alkitab handphone Pengkhotbah 5 ayat 2 sampai 7. Dengarkanlah sabda Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Bapak Saudara, orang Kristen itu tidak boleh mengucapkan sumpah. Kecuali sumpah kayak jabatan, sumpah yang resmi gitu ya. Tapi kalau bilang sumpah demi nggak boleh. Salah satu yang saya ajarkan kepada anak-anak di katekisasi maupun remaja dan sekolah minggu, kita tidak boleh berkata sumpah. Kenapa? Karena bersumpah itu konsekuensinya besar sekali. Dan kemungkinan kita gagal untuk menepatinya, seyakin-yakinnya kita, sehebat-hebatnya kita, kejadian-kejadian hidup bisa membuat kita tidak mampu menepati sumpah kita. Dan sumpah itu bukan hanya terikat di dalam mulut manusia, tetapi juga terikat di langit kepada Tuhan. Sehingga kita nggak boleh sembarangan, atau bahkan kita tidak boleh. Dan ini juga berkaitan dengan hukum Tuhan di 10 perintah Allah. Jangan mengucapkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum yang ketiga. Karena orang mudah sekali mengucapkan sumpah dalam percakapan, pengadilan, janji setia. Bahkan ada orang Kristen yang walaupun kita udah tahu sama-sama itu hukumnya ya di 10 perintah Allah, masih pakai nama Tuhan. Demi Tuhan Yesus, waduh, hebat sekali gitu ya. Menutupi kebohongan. Sebenarnya kan kita mau meyakinkan orang bahwa kita benar-benar. Ya kalau kita benar-benar ya nggak usah takut bahwa orang nggak percaya sama kita. Kalau kita yakin dengan kebenaran kita, cukup dengan mengatakan satu kata, dan nggak perlu berkata panjang-panjang. Kalau kata pengkhotbah, karena panjang-panjang sia-sia, buktikan aja dengan sikap dan perbuatan. Nah, Bapak Saudara, sumpah yang mudah diucapkan berasal dari perkataan yang berlebihan itu sebenarnya hitungannya sama seperti kata-kata kotor. Jadi, kalau kita sering keluar kebun binatang, itu sama dengan kalau kita sumpah. Kita berjanji, sumpah-sumpah dari mulut gitu ya, demi apa segala macam, tapi tidak ditepati. Itu sama seperti perkataan kotor, sama seperti fitnah. Kata ini tidak layak diucapkan, karena ini kan tadi kan tercatat di sorga, dan kalau tidak dilakukan berarti kita mendatangkan hukuman Tuhan bagi kita. Dan sumpah yang diucapkan ini menyalahgunakan nama Tuhan. Karena mau sumpah demi apapun, kalau orang Kristen, kita sebenarnya sedang mengikat diri kita dengan alam semesta ini dan dengan Tuhan. Jadi mau nama Tuhan disebut mau enggak, sebaiknya jangan gitu ya. Dan karena apa? Kita melakukan itu demi kepentingan kita. Sumpah yang misalnya sumpah jabatan di pengadilan segala macam, itu sumpah karena kita membawa ajaran agama kita, membawa nama baik kehidupan dan juga golongan kita. Sehingga sumpah itu bukan buat kepentingan sendiri. Nah, kalau yang keluar dari mulut kita dalam percakapan, itu berarti untuk kepentingan kita sendiri. Dan kenapa orang banyak yang tidak bisa menepati sumpahnya? Karena ini berangkat juga dari hati yang tidak tertuju pada Tuhan.
Dan seringkali orang memakai sumpah menjadi jalan pintas supaya orang yakin, hitungannya seperti manipulasi supaya orang percaya. Bapak Ibu pernah melihat, ada nggak tulisannya sama seperti kalau Bapak Ibu lihat tulisan awas anjing galak gitu ya. Nah, tanda ini diberikan agar tamu berhati-hati saat masuk rumah sebab penghuni rumah itu punya seekor anjing. Nah, cara aman untuk memasuki rumah itu adalah berjalan di samping tuan rumahnya. Nah, kita pun harusnya seperti itu. Itu ya. Jadi ketika kita berhadapan ya harus dengan sadar kita bersama-sama dengan Tuhan dan kita hati-hati gitu. Karena nggak boleh sembarangan, kata tadi awas anjing galak itu. Awas bahwa dalam kehidupan ini ada banyak hal yang tidak pasti, ada banyak sumpah bisa dilanggar, sehingga harusnya seperti apa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Cara untuk menjaga perkataan dan tindakan kita yang memperkenan Tuhan adalah berjalan bersama Tuhan. Hiduplah dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan itu mengawasi, Tuhan melihat perbuatan kita, mau hadir dan gak hadir. Jadi udah gak perlu lagi pakai sumpah, karena Tuhan hadir. Jadi harusnya semua perkataan kita, perkataan yang baik, tepat, dan juga tidak ditambah-tambahkan. Semoga perkataan dan tindakan kita hari ini kita ambil dengan cermat, kata tadi kita diawasi sama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa kami menjadi orang-orang yang tidak boleh mengucapkan sumpah kecuali kami dalam keadaan mewakili golongan kami dalam pengadilan ataupun dalam hal-hal yang birokratis. Ajarkan kami untuk tidak sembarangan, karena kami tahu bahwa sumpah itu adalah sikap yang betul-betul harus dipertimbangkan dengan baik, karena ini mengikat dengan apa yang terjadi di bumi dan di surga. Dan ampuni kami juga Tuhan, ajarkan kami juga untuk hidup jujur, gak perlu pakai sumpah-sumpah karena kami diawasi dan dilihat oleh Tuhan tiap saat, tiap waktu. Ajarkan kami menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan kebaikan dan kedamaian dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.